Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas bersama, pelajari bersama mengenai hadis maudhu. Dan juga nanti kita bahas pula mengenai apa saja yang bisa kita pelajari dari hadis ini tentang al-maudhu. Al-maudhu, hadis maudhu itu apa? Sebelum kita mulai, kita awal dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Al-maudhu pengertiannya di sini merupakan huwa ikhtalaquhu ya. Apa yang diciptakan, apa yang menciptakan hu kepada ma. Siapa wahidun minan nasi wa nasabahu illa rasulillah illa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudahnya al-maudhu itu merupakan sesuatu yang dia itu dibuat-buat, dibikin-bikin oleh seseorang dari manusia biasa, wa nasabahu, dan menisbatkan orang tersebut tentang sesuatu tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maudhu ini nama lainnya, ini adalah hadis palsu ya. Jadi maudhu itu apa? Maudhu itu hadis palsu. Sebetulnya nama lain dari maudhu ini banyak ya. Ada al-masnu, ada pula al-masnu, ada al-mukhtalaq juga ada. Al-mukhtalaq. Jadi boleh jadi nanti menemui satu referensi lain yang pakai terminologi lain, boleh jadi. Jadi bisa masnu, bisa mukhtalaq, sama aja. Itu merujuk kepada hadis maudhu atau hadis palsu itu sendiri. Jadi pada intinya suatu hadis maudhu ini sangat berbeda sekali dengan yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai hadis dhaif. Ini sangat beda sekali. Walaupun di akhir zaman ini banyak sekali yang menyamakan antara hadis dhaif dengan hadis maudhu. Nah itu naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi. Karena apa? Seperti yang kita bahas sebelumnya, hadis dhaif itu masih sangat berkemungkinan itu berasal dari Rasulullah. Walaupun ada rawi yang mengalami lemah dari sisi persyaratan kesohihan atau kemakbulan dari suatu hadis. Tapi bukan berarti karena beliau atau orang yang meriwayatkan hadis itu lemah dari sisi periwayatan, dari sisi mungkin keadilan, kedobitan, atau mungkin kecacatan dan lain sebagainya, syarat-syarat hadis sahih. Bukan berarti apa yang disampaikan itu pasti dusta, enggak semacam itu. Tapi memang itu dikatakan sebagai dhaif atau lemah. Tapi di akhir zaman ini sangat berbeda. Di zaman akhir ini, ketika seorang mendengar kata dhaif itu seakan-akan dia mengangkat, wah itu enggak boleh dipakai, gitu. Wah itu dhaif berarti itu harus dipisahkan, itu harus. Jadi seakan-akan karena terlalu banyaknya penggunaan yang tidak semestinya, itu seakan-akan ada peorasi. Peorasi itu penyimpangan makna dari dhaif menuju maudhu. Nah ini yang harus dihindari. Dhaif ya dhaif aja, nggak perlu disamakan dengan maudhu. Nggak perlu itu menjadi ada semacam kayak sentimen, semacam kayak stigma negatif terhadap hadis dhaif. Jadi jangan sampai menyamakan antara dhaif dengan maudhu. Itu jangan sampai terjadi. Karena dhaif ya dhaif. Bahkan dhaif itu pun masih sangat berpotensi untuk diterima sebagai amal, sebagaimana kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Huwa ma ikhtalaqahu aftarahu wahidun minan nasi wa nasabahu ila rasul. Au illa sahabi au illa tabi'i. Jadi baik itu disandarkan kepada Rasul, kepada sahabat, maupun kepada tabi'in, kepada pengikut-pengikutnya. Jadi baik itu statusnya itu adalah hadis marfu', hadis maqtu' maupun hadis mauquf ya. Jadi pada intinya kalau ada seorang yang
berdusta, membuat-buat atas nama Rasul, nah itulah namanya hadis maudhu. Sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan man kadzaba alayya, ya, ila akhirih, itu ya, barang siapa yang mendustakan sesuatu dengan atas namaku, atas nama Rasulullah, maka persiapkanlah, silahkan untuk menentukan, membuat kapling sendiri nanti ya, tempatnya di neraka kan gitu. Nah itu kan hadis sahih kalau yang itu. Nah itu yang bisa dipegangan. Jangan sampai kita menisbatkan sesuatu yang tidak berasal dari Rasulullah. Ini nanti implikasinya sangat berbeda dengan hadis dhaif. Berbedanya gimana? Kalau kemarin ketika kita membahas mengenai hadis dhaif, itu implikasinya adalah sangat tidak berfaedah ketika membuat suatu suatu silsilah kedhaifan. Ya, misalnya mengumpulkan hadis-hadis dhaif gitu kan. Bagi seorang ulama mengumpulkan hadis dhaif, mengklaim kedhaifan suatu hadis itu nggak ada faedahnya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ya, itu pemisahan pemisahan hadis kedhaifannya, pengklasifikasian hadis dhaif, pengumpulan dan lain sebagainya, itu menurut beliau nggak ada faedahnya sama sekali. Kenapa? Sebagaimana kita bahas kemarin, banyak madorotnya. Kenapa? Karena boleh jadi satu ulama mengatakan dhaif, yang lain mengatakan hasan atau bahkan mungkin sahih kan gitu. Tapi kalau untuk maudhu, ini faedahnya besar sekali. Ini sangat penting bagi seorang ulama untuk melakukan majmu', untuk melakukan pengumpulan terhadap hadis-hadis maudhu ini. Karena ini seakan-akan kita sedang mengumpulkan agar tidak terjadi kezaliman dalam pengamalan ajaran agama itu sendiri. Kita bahas dulu. Wasababul wad'i, dan adapun penyebab kewadoan itu adalah adamuddin au intasharul madhabi au ghalabatul jahli. Ya. Jadi penyebab adanya hadis maudhu itu karena salah satunya itu karena ketidakadanya pemahaman agama, atau bahkan adanya orang yang ingin memusuhi Islam itu sendiri, jadi membuat kepalsuan terhadap isi ajarannya. Sangat mungkin au intasharul madhabi. Intasorul madhabi boleh jadi karena adanya keinginan untuk membela madhabnya, untuk melakukan pembelaan terhadap madhabnya, maka bikin-bikin sendiri, atau karena kebodohan juga bisa. Jadi mudahnya gini, banyak sekali orang itu cenderung untuk berpolitik mengatasnamakan Rasul. Sebagaimana kita tahu di dalam ajaran agama kita, itu kan Rasul itu kedudukannya adalah yang pertama, insan utama, insan yang menjadi sayyid bagi semuanya, pemimpin tertinggi dari umat manusia dalam kaitannya kita berbicara mengenai sayyid, mengenai Nabi Muhammad ya. Maka dari itu kalau melibatkan Rasul dalam pengambilan keputusan, itu nanti akan bisa digunakan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingannya sendiri. Jadi memang banyak sekali itu sangat terjadi itu. Bahkan mohon maaf, di zaman ini itu orang itu sangat senang banget ketika ini loh, kalau menurut Rasul gini itu banyak sekali orang yang gitu. Dikit-dikit Rasul itu gini loh gitu. Jadi sangat senang banget melibatkan Rasul sebagai pembela. Melibatkan Rasul sebagai pembela argumentasinya. Melibatkan Rasul sebagai alat pion gitu ya, untuk membentengi kepentingan pribadi atau golongannya. Itu banyak sekali orang yang demikian. Makanya wajar kalau misalnya satu waktu ingin mencari pembelaan atas nama Rasul, ternyata nggak nemu ini hadisnya, maka dia bikin-bikin sendiri. Itu sangat wajar sekali. Maka bagi Anda mungkin ya yang di rumah atau di madrasah atau mungkin di masyarakat, itu mungkin menjadi seorang da'i mungkin, atau menjadi seorang pemuka agama, hati-hati. Jangan mudah mengatasnamakan Rasul terhadap sesuatu. Apalagi karena Anda punya kepentingan tertentu, mengatasnamakan Rasul untuk kepentingan Anda atau golongan Anda pribadi. Jangan sampai. Kalau dilalahnya kok memang Anda ragu tentang suatu riwayat, ya mending Anda katakan aja, ada suatu riwayat yang mengatakan gitu. Nggak perlu mengatakan ada suatu Rasulullah bersabda, nggak perlu kayak gitu kalau Anda ragu ya. Tapi kalau Anda sudah yakin itu sahih, itu dari suatu memang hadis yang diriwayatkan Rasul, ya Anda nggak masalah mengatakan demikian. Tapi kalau misalnya Anda ada ragu ini itu palsu bukannya,
atau Anda pengen mengatakan sesuatu kandungan, ya kandungannya itu Anda pernah tahu mungkin ya ragu-ragu ini itu ada nggak ya kaitannya dengan yang disampaikan Rasul. Kalau ragu ya nggak perlu disampaikan. Mending Anda katakan ini pendapat saya pribadi gitu aja, malah lebih aman ya. Jangan sampai. Intinya hati-hati. Makanya penting untuk mengumpulkan kitab majmu'at di sini. Atau apa ya namanya? Mengumpulkan hadis-hadis maudhu ini lebih penting. Maslahatnya justru malah besar kalau misalnya mempelajari hadis maudhu. Maksudnya mengumpulkan hadis maudhu ini maslahatnya besar. Sehingga nanti kita bisa tahu mana saja sih yang beredar di masyarakat ternyata itu bukan hadis. Nah, itu penting. Oke, kita bahas yang selanjutnya. Hukmuhu, mengamalkannya, hukumnya annahu batilun. Batil ya. Batil kalau kita mengamalkan hadis maudhu. Tuhromu mungkin ya. Tuhromu riwayati, diharamkan riwayatuhu. Diharamkan untuk pengamalannya illa litahdzir, kecuali untuk tahdzir minhu au ta'lim dzalik, atau untuk atau untuk mempelajarinya ya. Jadi kan mempelajari sesuatu yang palsu itu kan nggak masalah ya. Mempelajari sesuatu yang palsu agar kita bisa menghindari itu kan nggak masalah ya. Jadi pada intinya gini, diharamkan untuk meriwayatkan itu sebagai suatu hadis. Nah, ini jelas nggak boleh. Nggak boleh kita tahu itu suatu hadis itu palsu, lalu kita riwayatkan mengatasnamakan Rasul, gitu. Nggak boleh. Karena kita tahu itu palsu. Palsu ya jangan diriwayatkan. Jangan disampaikan atas nama Rasul. Kalau misalnya ada suatu hadis palsu yang ternyata itu memang tidak berasal dari Rasul, tapi ada kandungan baik di dalamnya, ya nggak masalah disampaikan, tapi jangan sampai kita menisbatkan itu atas nama Rasul. Misalnya salah satu qaul yang terkenal, yang dulu pernah dinisbatkan kepada Rasul, tapi akhir-akhir ini itu tersinyalir ternyata itu tidak ada jalur menuju Rasul sama sekali, itu kan yang itu ya. Yang i'malid dunyaka ka'annaka ta'isyu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nah, ya itu. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu mau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mau mati besok. Itu kan kalau dari sisi kandungan substansi itu ya bagus-bagus aja kan gitu. Tapi nggak perlu diriwayatkan atas nama Rasul. Rasul pernah pernah bersabda demikian, nggak perlu kayak gitu. Karena ya itu tadi, karena haram untuk meriwayatkan hal itu. Jadi batil di sini adalah ketika mengamalkan itu untuk perkara-perkara agama yang memang itu adalah perkara yang ta'abudi, perkara ibadah mahdhoh, sehingga nanti ada agama yang akan kita katakan sebagai ada yang pembuatan agama yang tidak didasarkan atas ajaran Rasulullah kan gitu. Maka dari itu batil untuk mengamalkan hal itu dalam hal tentu saja terutamanya itu untuk akidah, untuk hukum halal haram. Bahkan fadhailul amal aja nggak boleh kalau misalnya maudhu. Ya. Intinya kalau untuk amal-amal yang ubudiyah itu maudhu jelas tidak boleh. Tapi kalau untuk ibadah yang ghairu mahdhoh, ya, misalnya kaitannya sama motivasi, litahdzir, lalu misalnya di sini untuk li ahlil ilmi wal ma'rifah, artinya hanya untuk pengetahuan untuk pengambilan hikmah, itu ya nggak masalah. Tapi jangan dianggap itu sebagai berasal dari Rasul. Itu merupakan pendapat ulama gitu aja. Pendapat ulama, qaul ulama mengatakan demikian, atau mungkin qaul seseorang mengatakan demikian, kan gitu. Lalu kita katakan, oh itu nggak masalah, itu bagus ternyata substansinya. Beramal untuk dunia seakan-akan untuk hidup selamanya, itu kan bagus ya. Berarti kita beramal untuk dunianya itu temenanan kan gitu, sesungguh-sungguh. Atau beramal untuk akhirat seakan-akan kau mati besok, mengingat mati itu sangat bagus kan gitu. Tapi nggak perlu disandarkan kepada Rasulullah kan gitu. Jadi pada intinya batil, haram meriwayatkan atas nama Rasul, kecuali kalau hanya untuk tahdzir saja. Tahdzir nggak masalah. Tahdzir karena memang substansinya bagus. Kecuali kalau ternyata memang hadis itu memang batil dari sisi substansi. Walaupun ya kalau misalnya kok ada suatu riwayat
yang di dalamnya isinya itu kebatilan, itu saya kira orang Islam langsung paham, nggak mungkin ini dari Rasul, nggak mungkin itu bisa diamalkan. Misalnya ada suatu riwayat yang membolehkan zina misalnya ya, itu kan jelas orang nggak akan mengamalkan sekaligus nggak mungkin menisbatkan atas nama Rasul, nggak akan mungkin. Kecuali ada suatu hadis yang tadi, yang sebagaimana tadi Imali Dunyaka tadi, itu kan isinya bagus ya, isinya bagus sehingga orang itu bisa diragukan atas itu. Bisa ragu ini dari Rasul benar atau enggak kan gitu. Maka dari itu hati-hati dalam meriwayatkan. Dan yang perlu digarisbawahi lagi bahwasannya untuk kaitannya sama hadis maudhu ini harus menjadi apa ya? Harus menjadi highlight bahasanya itu, atau harus digarisbawahi, harus dikumpulkan. Umat muslim harus tahu apakah itu maudhu atau tidak, sehingga umat muslim tidak akan berdusta atas nama Rasul. Itu yang pertama tentu saja. Dan tentu saja manfaat yang lain adalah kalau seseorang umat muslim tahu mana yang maudhu, mana yang tidak, nanti akan tahu bahwasannya tidak mampu untuk memastikan ajaran agama Islam itu tidak akan tercampuri oleh sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia yang bukan Rasul, yang tidak disampaikan oleh Rasul. Nah itu hikmahnya nanti ketika mempelajari hal itu. Poin-poin penting yang bisa kita kaji dalam hadis maudhu ini, yang pertama, penting sekali untuk memahami hadis-hadis yang maudhu. Jadi penting pula untuk mengetahui, untuk mempelajari tadi ya secara keilmuan bagi seorang ahli ilmu yang ingin belajar untuk mempelajari hadis-hadis yang pernah dipalsukan. Qaul-qaul, tindakan-tindakan yang pernah dipalsukan, yang disandarkan kepada Rasul, sahabat, ataupun tabi'in. Penting untuk mempelajari hal itu. Kenapa? Untuk menjaga agama dari ajaran-ajaran yang memang tidak berasal dari Rasulullah. Itu penting sekali. Jadi makanya ada yang namanya kitab-kitab maudhu'at, itu ada ya. Kitab-kitab maudhu'at salah satunya. Ini nanti silakan Anda cari sendiri kitabnya. Atau kumpulan-kumpulan yang menghimpun qaul-qaul, tindakan-tindakan atau segala sesuatu yang pernah dipalsukan, dikadzabkan, didustakan atas nama Rasul. Itu penting untuk Anda ketahui apa aja itu. Karena banyak juga ya tadi ya, banyak sekali qaul yang populer di kalangan kita, tapi ternyata itu bukan dari Rasul, tapi banyak itu yang menyandarkan kepada Rasul. Nah itu hati-hati. Hati-hati kalau maudhu. Kalau do'if ya seperti yang kita bahas sebelumnya ya, jangan sampai salah memahami do'if, karena do'if itu juga bisa dipraktekkan dan ada dua kemungkinan, boleh jadi do'if itu masih berasal dari Rasul kan gitu. Tapi kalau maudhu itu strict, jelas. Jangan sampai mengkadzabkan, mendustakan atas nama Rasul dengan menggunakan hadis maudhu. Terus yang selanjutnya kaitannya sama nomor 2 ya, yang penting untuk kita pelajari lagi. Mengenai sebab-sebab kemunculannya, nomor 2 ya, tadi sudah disinggung sedikit. Yang pertama itu tadi ya, karena ada orang yang ingin ibaratnya merendahkan agama Islam itu sendiri atau menyerang agama Islam. Dari dulu itu memang udah ada pemalsuan hadis. Jadi dengan tujuan memang ingin menyerang agama Islam itu sendiri. Dengan ingin merusak ajaran agama, mencampur adukkan dengan pemikiran manusia, sehingga ada orang yang memang dalam tanda kutip oknum menyerang agama Islam. Lalu yang kedua ada ranah membela mazhab. Sebagaimana kita tahu, di ajaran agama Islam itu ada banyak sekali mazhab. Kenapa? Karena ada banyaknya pandangan. Perbedaan pandangan ini kadang menimbulkan persaingan, terutama ketika berbicara mengenai perbedaan pendapat di dalam mazhab. Dan terkadang ketika saling berdebat itu mereka ingin membenarkan apa yang mereka buat kan gitu. Membenarkan pandangan pribadi, dan pembenaran ini biasanya itu ada beberapa kasus yang orang itu membela mazhab mengatasnamakan Rasul, padahal Rasul tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Jadi membuat-buat sesuatu dengan tujuan untuk membela golongannya. Itu sangat sering terjadi di zaman dulu, bahkan mungkin saat ini. Jadi hati-hati Anda kalau berargumen, terutama ketika Anda berargumentasi, berdiskusi, dan lain sebagainya, jangan dikit-dikit qala Rasulullah, jangan dikit-dikit kana Rasulullah,
Jangan dikit-dikit ini itu Rasul pernah gini loh, kok kamu nggak gitu. Jangan gitu. Jangan dikit-dikit membawa nama Rasulullah dengan dasar karena ingin membela golongan atau membela pendapat pribadi atau pendapat golongan Anda. Lalu yang selanjutnya kebanyakan karena keuntungannya, ada kaitannya sama keuntungan materi juga ada. Ini kalau ceritanya sih ya, saya kira kalau cerita yang terkait ini mungkin mungkin kita bisa menelisik di Indonesia aja lah. Di Indonesia kalau misalnya Anda tahu MUI, Majelis Ulama Indonesia itu kan itu bentukannya Orde Baru ya. Di masa Orde Baru itu MUI adalah majelis yang bertugas untuk mencarikan fatwa bagi Presiden Soeharto. Presiden Soeharto bikin apa, MUI bertugas untuk mencarikan fatwanya agar keputusan presiden ini didukung oleh para ulama gitu kan. Jadi untuk keuntungan lah intinya. Materi ini kan bisa keuntungan kaitan sama kedudukan, harta, dan lain sebagainya. Dan itu sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Walaupun saya tidak mengatakan MUI itu membuat hadis palsu, nggak seperti itu. Maksud saya banyak sekali kecenderungan orang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi, kepentingan materi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ini bisa jadi karena memang ingin mengajak kebaikan. Nah, kalau yang ini saya perlu garis bawah ini. Karena ini sangat mungkin terjadi di kita. Niatnya bagus kan, mengajak kebaikan. Tapi kadang karena ajakan kita itu nggak didengar orang lain, maka kita membawa-bawa Rasulullah. Menjadikan Rasulullah sebagai benteng dari ajakan kita. Sehingga orang lain baru mau, kan gitu. Misalnya Anda adalah orang yang dianut oleh orang lain. Atau orang yang dianggap pendapatnya didengar orang lain. Lalu ketika Anda mengatakan sesuatu ternyata nggak ada yang mau menjalankan. Lalu Anda marah kan misalnya. Atau tersinggung. Lalu Anda bawa-bawa nama Rasulullah. Dulu Rasul itu kayak gini loh. Mereka baru mau, pengikutnya baru ikut kan gitu. Atau orang-orang yang mendengarkan Anda baru mau menjalankan. Membawa nama Rasul. Nah itu yang nggak boleh. Walaupun untuk mengajak kebaikan. Tetapi kalau itu membawa nama Rasul, itu tetap tidak bisa, itu termasuk kebatilan. Karena nggak boleh memalsukan, mendustakan apapun itu baik, itu buruk atas nama Rasul, itu nggak boleh. Walaupun kebaikan. Kalau memang pengen mengajak kebaikan, ya udah, itu Anda sampaikan aja atas nama saya. Ini atas nama saya, atau atas nama pendapat orang yang pernah Anda dengar, misalnya ulama mana, atau guru Anda, atau kiai Anda, sampaikan aja kayak gitu. Nggak perlu mendustakan, gitu. Atau mungkin ya kita nggak berbicara Rasul wis. Banyak sekali orang sekarang itu mendustakan atas nama seseorang yang dihormati di kalangan tertentu. Misalnya di kalangan kita Nahdiyin misalnya. Anda mengatakan dulu Mbah Hasim itu kayak gini loh misalnya gitu. Itu kan mendustakan atas nama Mbah Hasim, itu pun itu juga nggak bisa seperti itu. Walaupun isinya kebaikan. Isinya kebaikan pun tidak boleh itu diatasnamakan kepada seorang yang dia tidak menyampaikan hal itu. Karena apa? Kalau nanti pada satu waktu ada kesalahan, itu nanti yang disalahkan adalah orang yang dijadikan tameng tadi, bukan Anda selaku orang yang menyampaikan, bukan kita selaku orang yang menyampaikan. Apalagi atas nama Rasul. Karena atas nama Rasul itu, apa yang disampaikan Rasul, in huwa illa wahyu yuha, beliau yang menyampaikan segala sesuatu wahyu, ya. Apa yang beliau sampaikan itu wahyu, yaitu Al-Quran, dan hadis-hadis beliau itu pun menjadi sandaran. Artinya itu juga berasal dari wahyu itu sendiri. Dan tidak boleh mengatasnamakan Rasulullah walaupun isinya kebaikan. Karena kebaikan tidak mesti itu adalah wahyu. Tapi wahyu pasti mengatakan kebaikan. Jadi nggak boleh menyandarkan sesuatu sebagai wahyu, sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah. Walaupun itu adalah suatu kebaikan. Yang selanjutnya mengenai ciri-ciri dari hadis maudhu itu sendiri. Jadi kalau memang penting untuk mengetahui hadis maudhu, maka penting pula untuk mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama dari sisi sanadnya. Sanad berarti dari rawinya. Sanad itu kan jalur rawinya, dari rantainya. Dan dari sisi sanad ini kita bisa mengetahui kalau suatu hadis itu maudhu itu karena ada satu rawi yang memang dia adalah seorang pendusta. Dan haram hukumnya untuk meriwayatkan, dan ini ada keterangan tambahannya ya, dan tidak ada rawi sikoh yang meriwayatkan darinya.
rawi thiqah yang meriwayatkan dari orang tersebut. Darinya. Jadi ciri yang pertama adalah suatu qaul, ucapan yang diriwayatkan oleh seorang pendusta. Jadi memang dalam ulumul hadis itu ada kategori orang-orang yang misalnya dhaif, lemah, dari si hafalannya, kedobitannya, dia tidak adil, dia termasuk masuk dalam golongan-golongan yang menyalahi ajaran agama Islam, atau bahkan ada golongan rawi yang masuk dalam kategori kadzab atau pendusta. Dan ada tambahannya lagi, selain rawi ini pendusta, tidak diketahui pernah ada rawi thiqah, rawi yang baik dobitnya, yang meriwayatkan dari orang tersebut. Artinya kalau syarat ini terpenuhi, maka apa yang dikatakan oleh orang tersebut, si rawi tersebut, itu adalah hadis yang maudhu. Itu bisa dijadikan sandaran kalau itu adalah suatu hadis yang maudhu. Lalu yang kedua, rawi itu mengakui kemaudhuan riwayat yang dia sampaikan. Jadi ada pula suatu kasus di mana seorang rawi meriwayatkan sesuatu, lalu dia menyampaikan sendiri, oh maaf, apa yang saya sampaikan kemarin itu saya salah berbicara. Itu sebetulnya bukan dari Rasul, tapi itu saya katakan sendiri. Gitu. Boleh jadi seperti itu, ya. Kurang lebihnya seperti itulah, karena memang ciri-cirinya demikian. Jadi pada intinya karena rawi itu mengakui sendiri kemaudhuan apa yang dia katakan. Dan pengakuan ini boleh jadi memang karena dia khilaf artinya memang dia dalam kondisi memang saat itu pengen membawa nama Rasul, atau karena memang lupa bahwasanya ya intinya terpeleset lidahnya. Nah, boleh jadi seperti itu. Yang jelas rawi tersebut dia mengakui kemaudhuannya. Lalu yang kedua, yang kaitannya dengan yang matannya. Ini setidaknya gambaran besarnya adalah gambaran besar untuk mengetahui suatu hadis itu maudhu atau tidak. Yang B itu dari sisi matannya. Kalau dari sisi matan, itu ciri yang paling bisa dikenali adalah tata bahasa. Tata bahasa yang hancur. Yang hancur artinya dia tidak menggunakan tata bahasa yang mungkin itu berasal dari Rasul. Sebagaimana diketahui ya, Rasul itu Sayyidul Fusohah ya. Sayyidul Fusohah itu adalah tuannya, panglimanya orang-orang yang fasih dalam berbahasa Arab. Fasih berbahasa Arab itu artinya gramatikalnya, tata bahasanya, gaya bahasanya, itu beliau merupakan Sayyidul Fusohah. Tidak mungkin apa yang diriwayatkan dari Rasul itu tata bahasanya itu hancur, itu nggak mungkin. Maka kalau ada suatu qaul, ucapan yang tata bahasanya hancur, dinisbatkan atas nama Rasul, nah itu merupakan satu ciri kalau hadis tersebut adalah hadis maudhu. Oke. Sedikit disclaimer lagi ya, bahwasannya apa yang disampaikan sini, yang saya sampaikan ini saya merangkum dari beberapa pengetahuan yang pernah saya baca di kitab-kitab. Salah satunya memang kitab-kitab yang sederhana, kitab-kitab yang sangat sederhana sekali, yang tebelnya itu sangat tipis sekali. Pokoknya nggak tebel sama sekali. Karena apa? Karena memang ini studi hadis. Disclaimer lagi, mata kuliah studi hadis ini sama sekali tidak mempelajari hadis dengan mendalam, sama sekali tidak. Karena harapannya sih, dari kita mempelajari mata kuliah studi hadis ini, Anda nanti tertarik untuk lebih dalam mempelajari hadis. Dan untuk mempelajari hadis itu waktunya tidak cukup hanya 1 semester dalam satu mata kuliah. Bisa jadi sampai 8 tahun, 10 tahun di semua mata kuliah. Kalau memang pengen jalurnya adalah universitas atau sekolah tinggi. Kalau di pesantren mungkin ya bisa, ya kitabnya sangat banyak sekali kalau pengen mempelajari hadis. Ini hanya sebagai pemahaman dasar kita untuk ibaratnya setelah mempelajari studi hadis ini, harapannya sih. Karena ini materi terakhir ya, ini materi terakhir dalam UAS, sebelum UAS. Sehingga harapannya ketika sudah mempelajari mata kuliah ini, mulai dari awal dulu mempelajari klasifikasi ilmu hadis diroyah, riwayah, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi, berdasarkan kualitas rawi, lalu mempelajari hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu, hadis dhaif dan lain sebagainya. Ini harapannya nanti Anda tahu dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, atau
mengetahui ketika ingin mempelajari hadis itu nanti yang dipelajari apa aja, gambarannya bagaimana, itu tahu. Makanya dulu kita juga mempelajari tentang bagaimana melakukan takhrij kan gitu. Tujuannya apa ya? Agar ada pedoman dasarnya lah. Pedoman dasar ketika seseorang ingin belajar hadis secara lebih mendalam. Oke, saya kira itu untuk pembahasan mengenai hadis maudhu. Sedikit saya simpulkan dari awal. Yang pertama tadi ya mengenai hadis maudhu. Hadis maudhu itu pada intinya adalah sesuatu yang dibuat-buat manusia, yang disampaikan, yang dinisbatkan atas nama Rasul. Artinya berkadzab, berdusta atas nama Rasul. Pengamalannya adalah suatu kebatilan, diharamkan untuk meriwayatkan atas nama Rasul tadi. Tetapi sangat tidak masalah kalau itu hanya untuk pengetahuan, untuk memberikan untuk menyampaikan substansinya, untuk peringatan kepada orang lain, tetapi tanda kutipnya tadi tidak boleh menyandarkan atas nama Rasul sama sekali. Nggak boleh, walaupun isinya kebaikan. Lalu yang selanjutnya, poin-poin pentingnya, yang pertama kaitannya dengan penting sekali untuk memahami hadis-hadis maudhu. Penting untuk memahami koleksi-koleksi hadis maudhu. Berbeda dengan memahami koleksi hadis dhaif. Kalau membuat silsilah hadis dhaif itu nggak, madaratnya lebih banyak, maslahatnya dikit. Tapi kalau mempelajari kumpulan-kumpulan hadis maudhu itu maslahatnya besar, itu bagus. Maka penting untuk mempelajari hal itu. Yang selanjutnya berbicara mengenai sebab-sebab kemunculannya, bisa karena adanya kebodohan tentang agama itu sendiri, penyerangan agama Islam, pengen membela mazhab, membela kepentingan pribadi, pengen mendapatkan keuntungan, atau pengen mengajak kebaikan. Tetapi kesalahannya mengajak kebaikan kok mengatasnamakan Rasul, nah itu yang nggak boleh. Lalu yang selanjutnya adalah kaitannya sama ciri-ciri kedoifan, ciri-ciri kemahuduan. Itu bisa dari sisi sanad, bisa dari sisi matan. Kalau dari sisi sanad, sanadnya itu rawinya itu memang terkenal seorang pendusta dan tidak pernah diketahui ada rawi sikoh yang pernah meriwayatkan darinya. Lalu yang kedua, rawi tersebut mengakui atau mengakui, dia mengatakan secara langsung kalau apa yang dia sampaikan itu palsu, tidak berasal dari Rasul. Atau sebetulnya ini juga ada tambahannya ya, yang ciri yang kedua dari sisi sanad ini, kalau misalnya orang tersebut itu berikrar secara implisit kalau itu bukan berasal dari Rasul. Boleh jadi seperti itu. Karena memang ada pernah satu kasus seseorang di zaman dulu pernah ada meriwayatkan suatu hadis mengatasnamakan Rasul, tapi di sisi yang lain ketika mengatakan suatu itu bertentangan dengan apa yang dia sampaikan kemarin sebelumnya. Artinya ucapan dari si rawi ini itu bertentangan, kontradiksi. Misalnya mengatakan dia berguru kepada si ini, padahal masa hidupnya aja nggak pernah bertemu dengan si guru ini. Nah, perkataan rawi yang demikian ini itu kontradiksi. Nah, kontradiksi yang demikian itu ikrar bahwasannya apa yang disampaikan itu maudhu. Lalu bisa jadi cirinya itu dari sisi matannya. Kalau dari sisi matannya itu bisa jadi dari sisi tata bahasanya yang hancur. Yang itu nggak mungkin itu berasal dari Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah itu sayyidul fusoha, orang-orang sayyid atau orang yang sangat bagus dari sisi tata bahasanya. Maka nggak mungkin suatu matan redaksi yang hancur tata bahasanya itu dinisbatkan atas nama Rasul. Saya kira itu untuk hadis maudhu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.